A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila gosyakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmud. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa Artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat yang masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Adapun tafsirannya, yang pertama, wa Qur'anal fajr dalam sholat fajar, yakni sholat subuh. Dalam hadis yang bersumber dari Rasulullah ditegaskan kemutawatiran perbuatan maupun ucapan beliau yang merinci waktu-waktu sholat tersebut, sebagaimana yang sudah berlaku bagi kaum muslimin sekarang ini, diajarkan dari generasi ke generasi, waktu ke waktu, sebagai yang telah ditetapkan pada tempatnya masing-masing. Segala puji bagi Allah. Inna Qur'anal fajri kana mashhud. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Keutamaan sholat berjamaah atau sholat sendiri adalah 25 derajat. Para malaikat malam dan siang berkumpul pada sholat subuh. Para malaikat malam dan malaikat siang datang kepada kalian silih berganti, dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Dalam ayat ini diterangkan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya ialah pada waktu subuh itu malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk mengganti tugas, dan keduanya melapor kepada Allah bahwa orang yang bersangkutan sedang melaksanakan sholat ketika mereka ditinggalkan, sebagaimana telah diterangkan di dalam hadis Nabi SAW. Wa min laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam hari sholat tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Allah memerintahkan Rasulullah untuk senantiasa qiyamul lail, bangun malam setelah mengerjakan sholat wajib. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu. Ada yang mengatakan hal itu berarti bahwa kewajiban sholat tahajud itu khusus diwajibkan untuk Rasulullah saja, sehingga mereka pun menjadi qiyamul lail sebagai suatu yang wajib bagi beliau saja, bukan bagi umat. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Maksudnya, kerjakanlah apa yang kuperintahkan kepadamu agar kami tempatkan dirimu kelak pada hari kiamat di tempat yang terpuji, yang semua makhluk akan memujimu, dan juga penciptanya yang maha suci lagi maha tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa hukum sholat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah di samping sholat 5 waktu. Oleh karena itu hukumnya bagi Rasulullah adalah wajib, sedangkan bagi umat adalah sunnah. Dalam ayat ini diterangkan tujuan sholat tahajud bagi Nabi Muhammad ialah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menempatkan pada maqam Mahmud di tempat yang terpuji. Al-Hasan Al-Basri di dalam tafsir ini mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir Mekah saat mereka sepakat di antara sesama mereka membunuh Nabi atau mengusir
atau mengikat, dan Allah berkehendak untuk memerangi ahli Mekah, maka dia memerintahkan kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Yang antara lain Allah berfirman, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar." Yang dimaksud adalah kota Madinah, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Yang dimaksud adalah Mekah. Tetapi At-Taufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubung dengan makna firman-Nya, "Masukkanlah aku secara masuk yang benar," bahwa yang dimaksud ialah mati, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Yang dimaksud adalah kehidupan setelah mati. Adapun kesimpulan dari ayat ini, pada ayat 78 ditegaskan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mulai dari sholat subuh sampai sholat isya. Pada ayat 79 disebutkan bahwa di samping ibadah wajib ada juga ibadah sunnah yang bisa dilakukan pada setiap malam, yaitu tahajud. Dalam ayat ini, sholat tahajud diartikan sebagai ibadah tambahan. Pada ayat ke-80 dijelaskan tentang pertolongan dan kekuasaan Allah atas apa yang telah kita perbuat. Dalam konteks ini diartikan sebagai balasan dari ibadah yang telah kita laksanakan, baik ibadah wajib maupun sunnah. Adapun nilai pendidikan yang dapat diambil dari ayat ini adalah pendidikan ibadah sholat. Adapun pendidikan ibadah sholat diantaranya, yang pertama jenis sholat terbagi menjadi 2, sholat wajib dan sholat sunnah. Yang kedua waktu sholat, sholat wajib 5 waktu dan sholat malam atau tahajud. Yang ketiga manfaat sholat diantaranya terangkatnya derajat manusia dan tenang dalam menghadapi masalah.